Sebelum nonton video yang satu ini, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng agar tidak ketinggalan updatean baru dari IDX Channel. Ibu Nadia, bagaimana kemudian akhirnya reaksi yang muncul pada anak setelah mendapatkan vaksinasi COVID-19? Sesuai pertanyaan yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya. Iya, jadi sebenarnya anak-anak yang mendapatkan vaksin COVID-19 ini dari 600.000 yang sudah mendapatkan vaksinasi ini ataupun yang dari kita lakukan pertama kali sebanyak 50 orang anak usia 12-17 tahun sebenarnya tidak ada keluhan efek samping yang berarti ya. Artinya sampai saat ini kita tidak menemukan pertama efek samping yang berat ya ataupun yang sifatnya sistemik ya seperti misalnya demam, sakit kepala atau nyeri pada anak-anak itu tidak ditemukan. Hanya mungkin rasa pegal itu yang paling banyak yang dilaporkan. Kemudian terasa nyeri, kemerahan di tempat suntikan ya. Yang lain demam juga sangat sedikit ya, hanya 1 hari. Tapi setelah itu bukan demam yang tinggi. Jadi sepertinya vaksinasi pada anak-anak atau rentang usia 12-17 tahun ini efek sampingnya terlihat jauh lebih kecil dibandingkan efek samping yang dirasakan oleh orang dewasa ya. Nah, tentunya yang harus disiapkan orang tua pada saat akan melakukan vaksinasi COVID-19 pada anak-anak yang pertama adalah jelas anak ini harus dalam kondisi sehat ya. Jadi kita tahu bahwa usia 12-17 tahun ini kan sudah komunikatif ya dengan kita ya, berbeda pada usia di bawahnya karena mungkin kalau anak-anak di bawahnya 5 tahun seperti itu kalau demam pun mereka masih bermain-main ya, tapi kalau usia 12-17 tahun ini kalau sakit kepala, pusing itu mereka akan mengatakan kepada orang tuanya. Jadi yang pasti anak-anak dalam kondisi sehat, istirahat yang cukup, kalau memang akan mendapatkan vaksinasi mungkin sebaiknya sarapan dulu ya, makan pagi seperti itu supaya betul-betul kondisi anak-anak tersebut benar-benar kondisinya fit. Yang kedua, pastikan kalaupun nanti akan mendapatkan vaksinasi, apakah di puskesmas ataukah di sekolah, tetap jalankan protokol kesehatan. Pastikan mereka memakai masker dan jangan lupa bahwa karena ini anak-anak di bawah usia 17 tahun ya, berarti sebagian mungkin masih belum memiliki KTP. Jangan lupa membawa kartu keluarga ya, untuk kemudian nanti pada saat pendaftaran itu akan ditanyakan nomor induk kependudukan. Nah, nomor induk kependudukan itu ada di kartu keluarga masing-masing. Nah, jadi mungkin ini masih ada waktu ya untuk kita kalau misal ada orang tua yang belum memiliki kartu keluarga atau kartu keluarganya hilang, untuk bisa segera diurus di kantor kelurahan untuk bisa mendapatkan nomor identitas tersebut. Nah, setelah mendapatkan vaksinasi, kita tahu bahwa setelah vaksin kita akan menunggu 15 menit untuk melihat apakah ada efek samping atau tidak. Kalau tidak ada, kemudian kita bisa pulang dengan membawa kartu vaksinasi. Nah, ini kemudian anak-anak bisa beraktivitas biasa, tapi jangan juga melakukan aktivitas-aktivitas yang berat ya, karena kan pasti vaksin ini kan akan menstimulus kekebalan tubuh kita ya. Jadi artinya kita jangan sampai beraktivitas berolahraga yang berat ya, tapi saya rasa anak-anak tidak melakukan kegiatan tersebut ya. Jadi beraktivitas seperti biasa, apalagi kalau tidak ada gejala atau efek samping yang dirasakan. Tetapi kalau kemudian setelah kita pulang dari sekolah ataupun kemudian dari rumah sakit atau puskesmas setelah mendapatkan vaksinasi, kalau memang dirasakan ada gejala yang kurang nyaman, segera hubungi nomor kontak petugas yang ada di kartu vaksin ya. Kemudian nanti akan diinformasikan tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan. Oke,